Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Perfect Symmetry yang dibuat oleh Realm Planner. Dan ini adalah Lockout Line Sudoku ya. Udah agak lama banget sih saya nggak bermain Lockout Line Sudoku di sini. Dan di puzzle ini juga memiliki ide yang sangat menarik banget oleh Realm Planner. Jadi untuk sebuah Sudoku yang memiliki penempatan petunjuk dan juga visual yang simetris, itu ada beberapa yang nggak bakal pernah bisa memiliki hanya satu solusi saja untuk puzzle-nya. Itu butuh suatu peraturan lainnya untuk memecahkan simetrisnya, tapi biasanya juga itu membuat visual dari grid-nya itu tidak simetris lagi ya. Walaupun mungkin penempatan dari peraturan tersebut itu masih tetap simetris. Tapi di sini Round Planner menemukan sebuah cara untuk tetap simetris dari visualnya, yaitu dengan memberikan angka Romawi ya. Jadi kalau kita putar gridnya 180 derajat, itu masih tetap simetris untuk visualnya. Walaupun Romawi di sini adalah memang angka yang berbeda untuk penjumlahannya nanti. Ide yang sangat simpel banget dan elegan banget kalau menurut saya di sini, and I'm looking forward to solve it. Jadi mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturannya, dan seperti biasa, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian ada lockout lines di mana angka di sepanjang garis secara numerik tidak boleh berada di antara atau sama dengan angka pada kedua ujung wajik. Dan kedua ujung wajik itu untuk setiap segmennya harus memiliki selisih minimal 4. Jadi untuk garis di sini kita harus melihatnya itu dari sebuah ujung wajik ke ujung wajik ya. Ini menjadi sebuah garis dan ini menjadi sebuah garis yang berbeda. Kemudian menjadi sebuah garis yang berbeda dan garis yang berbeda. Dan di garis tersebut nantinya kita harus memiliki angka yang berselisih minimal 4 ya untuk dua petak yang berada dalam wajik tersebut. Jadi misalkan ini adalah 2 mungkin, dan ini adalah 8 mungkin contohnya di sini. Ini adalah dua angka yang memiliki selisih 4 atau lebih, dan kemudian angka di sini harus dipilih, nggak jelek contohnya 2 dan 7 mungkin ya. 2 dan 7 seperti ini adalah angka yang memiliki selisih minimal 4, dan angka di garis tersebut adalah angka yang nggak boleh merupakan angka wajibnya. Jadi 2 nggak boleh muncul pada garis tersebut, 7 nggak boleh muncul pada garis tersebut, dan angka tersebut harus berada di luar jangkauan dari 2 sampai 7. Jadi 3, 4, 5, 6 karena berada di antara angka 2 sampai 7 itu nggak boleh muncul lagi di sini. Maka kemungkinannya hanya bisa 189 berarti contohnya di sini. 2 dan 7 itu mengeliminasi 2 dan 7 pada garisnya, dan juga angka di antara 2 dan 7 itu telah dieliminasi pada garis tersebut. 3, 4, 5, 6. Jadi hanya bisa 189. Oke, dan itu adalah peraturan untuk lockout lines. Kemudian yang terakhir ada penjumlahan angka Romawi di sini ya. Angka yang dipisahkan oleh angka Romawi berjumlah sesuai yang diberikan. Jadi IX di sini adalah 9 dan XI di sini adalah 11 untuk dua angka yang dipisahkan tersebut. Oke, dan itu adalah peraturan untuk perfect symmetry, dan mari kita langsung saja untuk reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, tapi ya pas pertama kali saya melihat dari puzzle ini, kayak di break-nya itu ada di kolom ini ya, karena ini merupakan semuanya garis dari lockout lines itu, kebanyakan untuk petak kayak di kolomnya. Jadi untuk logika dari lockout line sendiri, kita nggak bakal pernah bisa memiliki angka 5 ya pada garis tersebut. Angka 5 hanya bisa ditempatkan pada wajik atau di luar dari garis lockout lines. Karena kalau kita tempatkan angka 5 pada garis lockout lines, dua angka di sini akan memiliki selisih minimal 4. Dan gimana pun cara kita untuk memiliki selisih minimal 4 tersebut, itu akan membuat angka 5 selalu berada di tengah-tengah dari kedua angka yang di wajik tersebut. Misalkan adalah 1 dan 6, 5 akan selalu di tengah-tengahnya, 27 mungkin, 28, 29, apapun angka tersebut, angka 5 bakal selalu di antara dua angka dari wajik tersebut, dan itu nggak boleh kan. Kita harus memiliki angka yang di luar jangkauan dua angka pada wajiknya. Jadi angka 5 pada kolom ini sekarang kita hanya bisa tempatkan di sini. Oke. Dan ya biasanya untuk angka yang juga cukup terbatas ya pada local times itu. Angka 4 dan angka 6 itu masih bisa kalau kita tempatkan pada garis lockout lines. Tapi itu bakal membuat di wajiknya itu hanya bisa satu cara saja, yaitu dengan menggunakan 5 dan 9, dan juga 1 dan 5 berarti ya kemungkinannya. Ya, dan itu kayaknya harus berada dalam garis yang berbeda ya, karena di kolom ini kita bakal menempatkan angka 4 dan 6 nantinya. Jadi dimanapun angka 4 berada, misalkan saja di atas ini ya, itu akan membuat di wajik ini supaya angka 4 berada di luar jangkauannya, dan dua angka di sini memiliki selisih minimal 4, itu hanya bisa 5 dan 9 ya berarti.
Sehingga angka 4 bisa di luar itu, dan dua angka di sini memiliki sisi minimal 4. Dan ya itu sama juga dengan angka 6, berarti dimanapun angka 6-nya berada, itu akan selalu membuat di wajika ini akan selalu 1 dan 5 nantinya. Dan 4 dan 6 nggak boleh berada pada garis yang sama kan ya, karena 4 akan membuat di wajika menjadi 5 dan 9, dan 6 akan membuat wajika akan menjadi 1, 5. Jadi salah satu dari wajik ini nantinya akan menjadi 1, 5, dan salah satu lagi adalah 5 dan 9. Dan itu akan membuat seluruh angka pada garisnya itu menjadi semuanya angka rendah atau semuanya angka tinggi sih. Karena 5 dan 9 itu hanya bisa membuat angka pada garisnya berarti menjadi angka 1, 2, 3, 4, dan ini dalam 4 angka yang berbeda, maka itu harus 4 angka tersebut, dan juga sama 1 dan 5 akan membuat kandidatnya adalah 6, 7, 8, 9, dan ini juga membuat menjadi 4 angka yang berbeda. Jadi salah satu dari garis ini akan menjadi semuanya angka rendah 1, 2, 3, 4 yang ditemani dengan 5, 9 pada wajiknya, dan satu lagi adalah angka tinggi semua ditemani dengan angka 1 dan 5. Oke. Cuman kita masih belum tahu ya yang mana yang merupakan semuanya angka rendah dan semuanya angka tinggi. Tapi kita tahu pasti bakal selalu ada angka 5 ya pada wajik tersebut. Jadi 5 nggak mungkin lagi pada wajiknya, maka harus di atas. Dan 5 nggak mungkin di wajik ini, maka harus di sini sekarang. Sehingga kita tahu ini akan menjadi 1 dan 9 nantinya, yang menemani angka 5 kita. Oke, jadi kita punya proses seperti ini sekarang. Lalu 5 berarti kalau angka 5 berada pada wajik, itu hanya bisa terhubung dengan angka 1 dan 9 saja. Dan sekarang, oke, ini juga sama, 5 harus terhubung dengan angka 1 dan 9. Mungkin kita bisa, ya mungkin kita coba warnakan aja kali ya. Warnakan di sini untuk menandakan yang mana sih yang merupakan angka rendah dan mana yang merupakan angka tinggi. 1, 2, 3, 4, dan 6, 7, 8, 9 angka tinggi. Karena ini semua bakal selalu dipilih dari angka rendah atau angka tinggi yang sama. Antara ini 5, 1 dan membuat ini menjadi semuanya angka tinggi, atau ini adalah 5 dan 9 dan membuat ini menjadi semuanya angka rendah. Jadi mungkin kita tandakan aja di situ. Mungkin kita tandakan dengan abu-abu kali ya, abu-abu dan orange. Oke, dan ini juga sama, ini adalah semuanya angka rendah atau angka tinggi, dan ini merupakan angka rendah dan angka tinggi yang berbeda. Salah satunya akan angka rendah, salah satunya lagi akan angka tinggi. Cuman kita nggak tahu yang mana ya. Cuman kalau ini adalah angka rendah semua, itu akan membuatnya menjadi angka tinggi. 5, 9 akan membuatnya menjadi angka rendah, maka ini tinggi. Kalau ini tinggi, ini adalah rendah 1. Jadi ini pasti orange kita yang merupakan rendah dan tinggi yang sama dengan orange di sini. Sama juga ini adalah abu-abu kita. Oh, dan iya, di sini untuk angka 1 dan 9 juga dengan logika yang sama ya. 5, 1 akan membuat ini menjadi angka tinggi, 5, 9 akan membuat ini menjadi angka rendah. Jadi ini adalah angka rendah dan angka tinggi yang sama. Cuman kalau dia orange nggak mungkin lah ya. Karena kalau dia dua-duanya orange, kita bakal punya terlalu banyak angka rendah dan angka tinggi pada box ini. Di dalam setiap box, baris kolom itu hanya ada 4 angka rendah dan 4 angka tinggi. Nggak ada 5 angka rendah atau 5 angka tinggi. Jadi ini merupakan abu-abu kita. Dan ini adalah orange kita sama dengan logika yang sama. Misalnya kalau puzzle asimetris itu kita bisa mendapatkan logika yang sama ya. Kita melihat di posisi simetrisnya dan mendapatkan deduksi yang sama. Saya lumayan suka sih dengan puzzle-puzzle yang simetris. Sangat satisfying banget kalau bagi saya ya untuk bermain puzzle-nya. Oke. Ya, dan sini adalah angka yang berjumlah 9 ya. Kita tahu nggak itu jumlah 9 gimana? Ini adalah angka yang jumlahnya 11. Jumlah 11 tanpa menggunakan angka 5 ya. Oh, berarti menariknya itu dia antara 29, 38, 47, dan 56 ya. 29, 38, 47, 56. Tapi nggak mungkin 56. Maka 29, 38, 47 berarti komposisi dari jumlah 11 kita adalah satu angka rendah, 2, 3, 4, dan satu angka tinggi 7, 8, 9 kan ya. Berarti ini adalah satu orange dan satu abu-abu. Dan itu sudah mengambil berarti kuota angka orange pada box ini ya. Sudah ada 1, 2, 3, dan 4 di sini. Maka ini adalah abu-abu kita. Oke. Sama juga logikanya di sini berarti ini adalah jumlahnya 9, nggak mungkin 45, maka harus 1, 8, 2, 7, 3, 6. Dan ya itu adalah satu angka rendah, 1, 2, 3, satu angka tinggi 6, 7, 8. Berarti satu orange dan juga satu abu-abu. Sehingga abu-abu sudah ada semua dan kita butuh orange di boxnya. Nice. Berarti di kolom ini sudah ada 1, 2, 3, 3 orange ya, 3 orange dan 3 abu-abu. Berarti ini adalah satu orange, satu abu-abu. Dia juga sama di kolom, satu orange, satu abu-abu.
Cuman ya, kalau misalkan di sebuah local lines juga, karena dia memiliki selisih minimal 4, kita nggak bakal pernah bisa menempatkan dua petak ini, dia merupakan dari angka rendah dan angka tinggi yang sama. Karena antara dia merupakan angka 5 ya, kalau angka 5 itu nggak bakal, itu hanya bisa terhubung dengan angka 1 dan 9. Tapi kalau dua petak ini tidak merupakan angka 5, maka harus berisi satu angka rendah dan satu angka tinggi. Karena kalau ini merupakan dua-duanya angka rendah, kita hanya bisa memiliki selisihnya maksimal 3 saja. Dan itu kan nggak mungkin. Sama juga dengan semuanya angka tinggi, kita hanya bisa memiliki selisih minimal 3, bukan minimal 4. Jadi kalau ini adalah dua angka yang bukan angka 5, maka ini adalah orange kita ya. Sehingga bisa ada satu angka rendah dan satu angka tinggi. Dan juga sama, nggak mungkin ada angka 5, maka harus orange dan abu-abu. Saya sudah mulai mengingat-ingat sedikit ya logika dari lookout lens ini. Dan di kolom ini kita masih butuh satu orange, enggak satu abu-abu. Kolom ini kita butuh satu orange lagi yang belum muncul. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi kita sudah mendapatkan beberapa coloring untuk di ketiga kolom ini ya. Cuman kalau ini orange berarti ini akan membuat menjadi abu-abu ya. Ini antara semuanya angka rendah dan ini adalah angka tinggi atau kebalikannya. Sama juga di sini, ini adalah orange kita. Berarti ini adalah dua angka yang sama ya, 1 dan 9. Dan ini adalah dua angka 1, 9 yang sama. Oke. Um, 5 juga lumayan terbatas di sini ya untuk penempatannya. Coba kita kita melakukan scanning kali ya untuk angka 5. 5 5 oleh sudoku nggak mungkin di sini. Kita tahu 5 tidak akan pernah bisa berada pada garisnya ya. Maka di box ini dia hanya bisa di tiga petak ini. Di box ini antara dia di berlian atau di luar itu, dan di box ini ada di seluruh petak ini tapi nggak mungkin di barisnya. Di box ini ada di tiga petak ini ada di sini, oh nggak mungkin ada di baris juga ya. Jadi nggak mungkin 5 di sini, dan 5 di box ini ada di tiga petak ini. Jadi ini adalah semua kemungkinan angka 5 berada ya. Tidak boleh berada pada garisnya, dan ada beberapa sudoku yang membantu kita di situ. Tapi kayaknya sayangnya masih belum terlalu banyak informasi yang bisa kita dapatkan di situ ya. Cuman kita benchmarking aja untuk menandakannya. Karena nanti kayaknya kalau kita sudah mendapatkan beberapa tempat ya untuk melakukan deduksinya, kan kita dapat progres di situ. Oh, dan ini nggak mungkin angka 5 nggak sih harusnya? Hah, ya ini ada logika yang sangat menarik banget ya. Kalau misalkan ini adalah angka 5, dia harus terhubung dengan angka 1 dan 9 di sini. Cuman kalau ini adalah 1, 9, dia nggak mungkin 1, 9 yang orange. Maka dia adalah 1, 9 yang abu-abu. Dan ini adalah dua angka yang sama. Jadi harusnya dia nggak bakal pernah bisa memiliki selisih minimal 4 lagi ya. Dan itu nggak mungkin. Jadi kita bisa mengeliminasi angka 5 pada petak ini nantinya. Sama juga dengan logika simetris ya berarti. Kalau ini 5, ini adalah 1, 9, dia nggak mungkin 1, 9 yang abu-abu, maka harus 1, 9 yang orange. Dua petak ini adalah angka yang sama dan tidak memiliki selisih minimal 4. Jadi ya 5 nggak mungkin sini lagi. Dan 5 di sini melihat ke bawah mengeliminasi 5 pada kolomnya. Oke, nice. 5 juga sama mengeliminasi kolomnya. Jadi antara ini 5 atau ini 5 ya pada, oh enggak, di kolom ini 5 di sini atau 5 di sini. Kalau ini 5, ini juga 5. 5, kalau 5 itu akan membuat dia menjadi 1, 9 kan. Ini berarti 1, 9 orange. Ini antara 1, 9 orange, 1, 9 abu-abu. Kayaknya nggak ada masalah juga di situ ya, tapi 1, 9 ya. Oh, di sini kali ya. Ya, di garis inilah ya untuk melihat lanjutannya. Karena kita butuh sebuah tiga angka yang bisa kita tempatkan yang berada pada di luar jangkauannya. Jadi kalau ini adalah satu, kita hanya bisa menempatkan angka 6 nggak sih? Sedekat mungkin. Karena kalau ini satu, ini adalah angka tinggi. 6, 7, 8, 9. Tapi kita butuh tiga angka yang berada pada di luar jangkauan 1 sampai sekian. Jadi kalau ini 1 sampai 7, kita hanya bisa menempatkan dua angka saja, yaitu 8 dan 9. Dan itu kan nggak mungkin kan. Maka ini hanya bisa 6 nantinya. 1 dan 6 sehingga bisa ada 7, 8, 9 pada seluruh petak ini. Dan sama juga kalau ini 9 ya. Kalau ini 9 ini harus 4, berarti supaya ini bisa ada tiga angka, yaitu 1, 2, 3. Jadi ini akan selalu menjadi angka 4 dan 6. 1, 9 sini juga sama, akan selalu terhubung dengan angka 4 dan 6. Dan juga seluruh petak ini bakal selalu abu-abu ya.
antara dia 1, 6 dan ini adalah semuanya angka tinggi, abu-abu berarti kalau ini adalah 9 angka tinggi, ini akan menjadi 4 angka rendah, dan buat ini semuanya angka rendah 1, 2, 3 dan jadi abu-abu. Jadi pasti abu-abu dan ini juga pasti orange sekarang. Nice. Oke. Lalu em, di mana lagi kita bisa mendapatkan progresnya di sini ya. Kalau ini 5, ini bakal selalu abu-abu nantinya. Abu dan orange ya. Kayaknya masih valid ya untuk logikanya di situ ya. Tapi ya menariknya ini adalah 4 angka yang berbeda ya. Karena angka pada berlian kan nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada garisnya. Jadi ini adalah 4 angka yang berbeda. 1, 2, 3, 4 atau 6, 7, 8, 9. Jadi dua petak ini nggak bakal pernah bisa abu-abu lagi. Karena dengan adanya abu-abu di sini, misalkan angka 1, kita nggak bakal pernah bisa menempatkan angka 1 pada 4 petak ini lagi nantinya. Kalau abu-abu adalah angka rendah ya. Ini adalah, ini nggak mungkin abu-abu. Kalau ini abu-abu, kita nggak bisa menempatkan 4 angka yang berbeda di sini. Dia akan selalu melihat kedua petak ini. Kemudian juga orange akan selalu melihat kedua petak ini ya. Jadi ini antara dia merupakan angka 5 atau dia merupakan abu-abu. Berarti ini adalah 5 nggak sih? Nggak ada yang, kalau misalkan dia abu-abu, dia masih mungkin untuk, ya abu-abu masih mungkin ya. Kalau ada abu-abu di sini, kita bisa aja misalkan ada angka 1 dan, enggak, tapi ya tadi dengan logika kalau dia adalah, iya, iya, iya. Kalau ini adalah abu-abu, ini nggak boleh abu-abu lagi atau dia nggak bakal pernah bisa memiliki selisih minimal 4. Kan nggak boleh semuanya merupakan angka rendah atau semuanya merupakan angka tinggi, karena kita hanya bisa memiliki selisih maksimal 3 saja. Jadi kita telah mengeliminasi orange di sini karena ini merupakan petak yang berbeda dan melihat ke petak ini, dan dia nggak mungkin abu-abu juga atau dua petak ini nggak bakal pernah memiliki selisih minimal 4. Wow. Oke, jadi dia ternyata hanya bisa 5 sekarang. Dan sama juga di sini dia hanya bisa 5 dengan logika simetris. Ini puzzle benar-benar sangat brilian banget kalau menurut saya di sini ya. Sangat seru banget untuk menemukan logikanya. Oke, ini nggak mungkin 5 lagi untuk Sudoku. 5 melihat ke atas, mengeliminasi 5 di sini dan bisa ditempatkan di sini. Dan 5 di sini melihat ke bawah, membuat ini menjadi 5. Sehingga 5 oleh Sudoku berarti ya, di samping hanya bisa di sini, dan 5 terakhir hanya bisa di sini. Dan kita sudah menempatkan semua angka 5 kita. Oke. Lalu 5 juga hanya bisa terhubung dengan 1, 9, berarti di berliannya, di wajah kita. Dan kalau ini 5, 1, 9, ini akan selalu abu-abu, berarti dengan logika tadi, 5, 1 akan buat menjadi angka tinggi dan kebalikannya. Juga sama, ini akan selalu orange. Kayaknya ini benar-benar kita bisa melakukan coloring nggak sih semuanya, agar kita melihat semuanya antara dia merupakan angka yang semuanya rendah atau semuanya tinggi ya. Nanti kemudian nanti dari simetrisnya dipecahkan dengan menggunakan penjumlahan di sini yang masih tetap simetris untuk visualnya. Luar biasa banget. Ya, tapi bukan 1, 9 yang abu-abu, makanya 1, 9 yang orange. Ini adalah 1, 9 yang abu-abu sehingga membuat ini menjadi orange. 1, 9 orange, 5 akan membuat menjadi abu-abu juga tengah-tengahnya. Dan ini nggak mungkin orange ya. 5, 1, 9 kalau ini adalah kalau ini adalah orange, maka ini harus selalu abu-abu. 5 yang terhubung dengan 1, 9 orange, 1, 9 orange akan membuat tengah-tengahnya akan menjadi abu-abu. Dan kita punya terlalu banyak abu-abu dalam box ini. Jadi ya ini bakal selalu orange dan ini adalah abu-abu kita. Dengan logika yang sama, ini adalah abu-abu dan ini adalah orange kita. Oke, dapat progres di sini ya. 1, 9 yang orange ini adalah dua angka yang sama dan oleh Sudoku dia hanya bisa muncul di sini. Um, Ya ini salah nggak sih? 1, 9. Kok di situ logikanya berbeda ya? 1, 9 orange, 4, 6. Ya ini kok oh enggak, ini 1, 9. Saya salah scanning ya. 1, 9 abu-abu di sini dan 1, 9 abu-abu di sini, dia akan muncul di box ini di sini. Oke, tadi saya scanningnya dua petak ini ya, berisi warna yang berbeda. Tapi padahal yang harus kita lihat adalah dua petak ini. Oke. Lalu ini juga sama ya. Tadi dia akan selalu melihat semua abu-abu kita yang berisi 4 angka yang berbeda. Maka ini harus orange kita. Maka ini adalah abu-abu kita juga. Dan ini berisi satu orange dan satu abu-abu. Tapi ya kita masih belum tahu di situ ya yang mana. Um,
Ada lagi nggak sih tempat yang menarik di sini ya? 19 orange. Oh, baris ini sekarang kita butuh 4 abu-abu. Sudah ada 4 orange, maka kita tersisa abu-abu. Baris ini butuh 1 orange, dan di boxnya butuh 1 abu dan 1 orange di sini. Oke. Dan kita tahu tadi kalau dua petak ini bukan angka 5, dia harus berganti polarity, angka rendah angka tinggi, makanya menjadi abu-abu juga. Kolomnya sudah ada 1, 2, 3, 4, maka kita butuh 4 orange yang tersisa. Kolomnya juga sama, kita butuh 4 abu-abu. Box ini butuh 4 orange, box ini butuh 4 abu-abu. Round planner biasanya sering banget sih ya untuk membuat sudoku-sudoku yang menggunakan full coloring seperti di puzzle ini. Benar-benar seru banget tapi. 1, 2, 3, 4. Ini bukan abu-abu lagi. Ini adalah orange di barisnya. Kita butuh 4 orange. Ini adalah abu-abu. Berarti tadi 1 abu-abu, 1 orange. Dengan logika yang sama, di baris ini kita butuh 2 abu-abu. Dan ini adalah orange kita. Coba kita selesaikan untuk coloringnya ya. Kayaknya kita bisa nyelesain nggak sih? Ya, karena di baris ini kita butuh 2 orange ya. Yang belum muncul. Baris ini kita butuh 2 abu-abu. Dan kolom ini masih butuh 1 abu-abu lagi. Maka di boxnya butuh orange. Kolom ini butuh 1 abu-abu, dan ini adalah orange untuk di box. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan semua coloring kita ya. Ini adalah untuk angka rendah dan angka tinggi yang sama semua. Tinggal gimana caranya kita bisa membuat coloring ini berinteraksi ya dengan menggunakan penyebelahannya nanti. Mungkin kita melakukan scanning dulu kali ya untuk di mana angka 19 dan 46 di sini kali ya. Oh, karena ya di 46 di sini dia nggak mungkin berulang pada garisnya kan ya. Angka pada wajib nggak boleh berulang pada garisnya, maka dia hanya bisa di bawah sini di kolomnya. Dan juga ini adalah 46 berarti di atas. Oke. 46 abu-abu berarti 46 abu-abu pada kolom ini dia nggak mungkin berulang pada boxnya, makanya bisa di sini sekarang. Lalu di simetrisnya 46 yang orange hanya bisa di sini. Berarti 46 orange sekarang oleh sudoku di box ini hanya bisa di dua tempat. Cuman saya masih belum terlalu bantu di situ ya. 46 orange di sini. Lalu 46 orange di baris ini ya. Dia nggak mungkin di kolom yang sama, makanya bisa di sini. Dan di baris ini juga sama, 46 yang abu-abu hanya bisa di sini. Oke. Lalu ada lagi nggak tempat yang menarik di sini ya? Ya, menariknya itu kita agak susah ya untuk membuat sebuah. Oh, mungkin ya di berlian di sini yang saya belum lihat ya. Kita butuh dua angka di sini untuk memiliki selisih minimal 4. Dan juga membuat ada 3 angka yang bisa valid ya dalam garis tersebut. 4, kalau dia adalah angka 4, berarti dia hanya bisa terhubung dengan 8 atau 9 ya. Ya, untuk memiliki selisih minimal 4 aja dulu deh mungkin. 4 itu hanya bisa terhubung dengan angka 8 atau 9 untuk memiliki selisih minimal 4. Dan 6 hanya bisa terhubung dengan angka 1 dan 2 untuk memiliki selisih minimal 4. Tapi sudah ada 19 pair pada barisnya, maka ini bukan angka 1 dan 9 lagi. Jadi kalau ini 4, ini harus 8. Dan ini juga adalah angka rendah dan angka tinggi yang sama ya. Jadi kalau ini adalah 4 dan 8, angka tingginya hanya bisa angka 9 berarti untuk berada di luar jangkauannya. 6 dan 2 akan membuat ini menjadi angka 1 juga agar berada di luar jangkauannya. Jadi ini pasti akan menjadi 1 dan 9. Oke. Dengan logika yang sama, ini juga selalu menjadi 2 dan 8, dan ini akan selalu menjadi 1 dan 9 juga. Nice. Dan 19 yang orange sekarang oleh sudoku, dia hanya bisa di sini di boxnya. Ini juga sama, 19 yang abu-abu hanya bisa di sini berarti. 19 yang abu-abu kita sudah dapatkan beberapa angka di sini ya. Kita bisa tempatkan semua nggak di sini? 19 yang abu-abu ya. Ya, 19 yang abu-abu di box ini hanya bisa di sini, dan 19 abu-abu yang terakhir hanya bisa di sini. Dan harusnya 19 yang orange kita bisa dapatkan semua. 19 yang orange berarti hanya bisa di sini oleh sudoku dan di sini oleh sudoku. Oke, jadi kita sudah mendapatkan semua angka dan 1 dan 9 kita. Coba mungkin sekarang ke 4 dan 6 ya. 4 dan 6 kita bisa dapatkan nggak? Nggak, 2 dan 8 aja ya. Kita sudah dapat informasi lebih lanjut di sini dengan adanya 28. 28 dalam baris ini dia hanya bisa di sini berarti. Sama juga dengan 28 yang orange di baris ini dia hanya bisa di sini. Oke.
Lalu 28 orange ya. Ada lagi nggak sih informasi yang bisa kita dapatkan di sini? 109, 28. Ini adalah 37 dan juga 46. 46, 46. Oh, 46 berarti ya. 46 orange sekarang dalam box ini dia hanya bisa satu tempat. 46 abu-abu dalam box ini dia hanya bisa satu tempat. Oke, jadi kita coba scanning untuk angka 4 dan 6 sekarang mungkin. Ya, 46 sekarang di dalam box ini dia hanya bisa di sini sekarang. Oleh sudoku 46 dalam box ini yang bisa satu tempat. Oh, dan kita tersisa dua tempat lagi ya yang mungkin belum bisa kita selesaikan di situ tapi 46 abu, 46 orange berarti 46 yang abu-abu dengan logika yang sama. Kita harusnya bisa dapatkan semua di sini. 46 abu-abu di sini. Oleh sudoku 46 abu-abu dalam baris ini ya. Berarti hanya bisa di sini oleh sudoku. Oke. Lalu tersisa angka 28 dan 37 ya yang masih belum terlalu banyak informasinya. 28 ya ini adalah 37 berarti ya. Dalam box ini masih butuh angka 37 yang abu-abu. Sehingga 37 dalam box ini dia bisa di sini dan membuat angka yang tersisa pada abu-abu kita adalah 2 dan 8. Jadi biasanya kalau dalam puzzle-puzzle yang ada sedikit ambiguitas ya, di mana angka rendah dan angka tingginya, kita bisa membaginya menjadi 19, 28, 37, 46 dari grup-grup seperti ini untuk jadi angka-angkanya. Oke, tapi dalam baris ini kita masih butuh angka 3 dan 7 berarti. Dan ini adalah 28. Dalam boxnya, baris ini adalah 37. Box ini adalah 28. Kolom ini butuh 37. Box ini 28. Baris ini 37. Ya, kita bisa dapatkan semua kayaknya. Ini adalah 28. Ini nggak mungkin 28 lagi dalam barisnya. Makanya adalah dari yang 37. Ini yang 28. Ada lagi nggak? Kolom ini ya. Kita butuh yang 28. Ini 37, 46. Di sini kita nggak bisa selesaikan ya, 37 dan 46. 37 dan 46 ini merupakan antara 37 seperti ini atau 37 seperti ini. Dan 46 di tempat lainnya. Dan itu akan diselesaikan dengan adanya EX di sini ya. EX dan XI nantinya. Oke, tapi kita coba dapatkan logika simetrisnya dari menggunakan orange. Ini adalah 37 dalam boxnya. Berarti kolom ini kita masih butuh angka 28. Boxnya 37, barisnya 28. Berarti ini 37, kolom ini 37, baris ini 28, box ini 37, baris ini 28, box 37, baris 28, berarti 28 dalam box ini dia hanya bisa di sini. Ya ini dan logika yang sama, ini belum bisa kita selesaikan antara dia merupakan yang 38 atau 74. Cuman karena sekarang dua petak ini harus berjumlah 9 dan itu memecahkan simetrisnya di sini. Dia nggak mungkin 72 lagi karena sudah ada 2 dalam boxnya. Jadi dia harus yang 36. Dan ini berjumlah 11, nggak mungkin 38 atau sudah ada angka 8 dalam boxnya, maka dia harus yang 74. Sehingga kita tahu abu-abu kita adalah yang angka rendah dan orange kita adalah yang angka tinggi. Dan harusnya menyelesaikan puzzle-nya. Kita butuh orange 192846, maka ini yang harus ada 37 sehingga adalah 7 dan sama juga abu-abu kita butuh 3 di sini. Ini untuk menyelesaikan 34 deadly pattern kita. Sama juga dengan 6 dan 7 di sini. Oke, jadi tinggal kita coba untuk buat semua orange-nya menjadi angka tinggi dan semua abu-abunya menjadi angka rendah dan kita menyelesaikan puzzle. Jadi kita mulai dari abu-abu dulu. Ini sayangnya kalau misalkan abu-abu seperti ini nggak bisa di double klik ya, tapi nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 4, 1, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 4, 2, 1, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 3, 1, 2. Oh ini belum kita selesaikan ya untuk 7 dan 7 dan enggak, berapa sih 7 dan 8 ya yang belum ada untuk angka tingginya dalam box ini 7-nya masuk ke samping. Oke, jadi sekarang harusnya udah bisa di double klik sih untuk seluruh angkanya ya. 19 di sini berarti adalah semuanya angka tinggi 9, ini 46 jadi angka 6, ini adalah angka 7 dan yang terakhir adalah angka 8. Dan puzzle selesai.
Oke, itu adalah video solve saya untuk perfect symmetry. Puzzle yang sangat elegan banget di sini ya. Kita bisa membuat seluruh gridnya, membaginya menjadi warna angka rendah dan angka tinggi. Kemudian kita bisa membagi grup-grup tersebut menjadi grup 19, grup 28, 37, dan 46. Dan pemecahan simetrisnya itu berada pada angka Romawi di sini berjumlah 9 dan berjumlah 11 yang membuat gridnya itu masih menjadi simetris 180 derajat. Puzzle yang sangat keren banget oleh round planner dan sangat seru banget untuk dimainkan. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.